Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Yudi di channel Yudi Arsen. Oke, sebelumnya kita melanjutkan materi. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya supaya kita lebih bagus lagi. Artinya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten materi kimia ya. Oke, oke. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini lebih kelancaran. Berdoa dimulai. Oke, udah selesai. Untuk sebelumnya tadi sudah diabsen ya sama saya dan sekretaris melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, masih bab yang sama, yaitu bab koloid. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ngebahas tentang jenis-jenis koloid, perbedaan antara koloid, suspensi dan larutan, ya kan? Nah, di pertemuan kali ini kompetensi dasar yang harus kalian penuhi yaitu mengelompokkan berbagai tipe jenis koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya ya. Pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa mengelompokkan berbagai tipe jenis koloid dan saya harap pertemuan kali ini kalian dapat menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Indikator yang kalian harus capai pada hari ini itu menghubungkan sistem koloid dengan sifat-sifatnya. Sebelum saya lanjut, saya ingin menginformasikan wabah virus semakin artinya jika kalian tidak penting-penting untuk keluar silakan di rumah saja. Kalau kalian ingin keluar harap menggunakan masker ya. Jangan lupa juga untuk jaga kebersihan. Oke. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa ya? Nih, nih. Tuh, tuh. Gambar apa? Hah? Oke, ya. Saya simpan dulu. Ini gambar apa? Gambar apa? Oke. Saya simpan dulu ya jawabannya ya. Ini gambar apa? Nah, oke ya. Jadi ini gambar hemodialisa. Ya, ini gambar hemodialisa buat pasien cuci darah. Ini gambar. Nah, ini gambar matahari yang melewati ranting ataupun pohon, ya. Jadi kelihatan ada berkas-berkas sinar. Dan ini adalah gambar deodoran. Oke. Terus kaitannya apaan, Pak, dalam kimia? Nah, kaitannya dalam kimia adalah kita akan bahas setelah ini. Oke ya. Nah, kita akan membahas tentang sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid itu meliputi efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, koagulasi, dialisis, koloid pelindung, dan elektroforesis. Sebelum saya masuk ke sifat-sifat koloid, sebelumnya kalian sudah mempelajari jenis-jenis koloid toh ya. Di pertemuan selanjutnya kalian tahu kan gel, yaitu dari cair menjadi padat, yaitu termasuk solid ya. Nah, gel itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang sedang ngetren itu adalah hand sanitizer. Hand sanitizer itu ada bentuknya gel ya. Jadi itu adalah aplikasi dalam koloid digunakan untuk membunuh bakteri dan mencegah virus, bukan membunuh virus. Jadi jangan sampai salah konsep bahwa hand sanitizer dapat membunuh virus. Jadi kalian bisa minum itu hand sanitizer ya. Tidak, tapi hand sanitizer hanya untuk mencegah virus dan membunuh bakteri ya. Perbedaan virus sama bakteri kalian sudah tahu, jangan sampai saya menjelaskan ya. Nanti pada Mars saja menjelaskan. Oke ya. Efek Tyndall yang pertama, gerak Brown absorpsi, koagulasi, dialisis, kulit pindung, dan elektroforesis. Kita ngebahas tentang efek Tyndall ya. Oke. Efek Tyndall itu apa sih? Nah, kalau kalian menemukan pernah dalam kehidupan kalian, contohnya kalau kalian naik motor, naik mobil, ya kan? Naik motor, naik mobil dalam keadaan malam, ada sorot lampu dong, kelihatan. Jelas. Gunanya untuk apa sih kalau dalam kendaraan bermotor? Ya agar tidak terjadi kecelakaan ya. Jadi tahu jalan yang rusak atau tidak. Nah, dalam konteks kimia adalah ketika kalian nyalakan lampu sorot itu pasti kelihatan partikel. Betul nggak? Betul. Bisa dipegang nggak? Itu dia ya. Jadi yang kalian lihat itu hanya partikelnya saja. Oke, itu contohnya misalnya kalian berkendara motor atau mobil. Terus kalau kalian pembelajaran misalnya pembelajaran sama saya nih di lab ataupun di kelas masang proyektor. Jadi ada tuh kan kayak ketika masang proyektor nyalain ada kayak ada debu-debu-debunya ya. Debu-debunya tuh kayak terbang-terbangan. Bener gak sih? Bener kan ya? Nah, itu ya. Itu contohnya juga. Terus yang terakhir
sepertinya nonton bioskop ya. Itu ada tuh dari proyektor tuh pas sorot lampu, ya kan. Nah, itu ada tuh, ada debu-debunya juga, partikel-partikelnya juga yang berhamburan. Nah, itu ya. Jadi itu adalah efek tindal. Efek tindal adalah efek efek penghamburan cahaya oleh partikel koid sehingga terlihat lintasan berkas atau penghamburan gitu. Jadi kayak acak-acakan gitu ya, si si partikelnya atau si debunya. Ya kan bisa dipegang. Kalau kalian mau pegang, ya bisa ya dilihat oleh mikroskop ultra. Nah, ini contohnya ya perbedaan antara koloid, larutan, suspensi. Misalnya misal kalian akan praktikum sendiri nanti di rumah, saya akan kasih lembaran. Ketika dikasih sumber cahaya, misalnya senter nih, ini koloid, larutan, suspensi. Ketika dimasuk koloid dia akan berhambur nih. Ya. Ada penghamburan kelihatan di dalam koloid, dalam wadah ini. Kalau larutan, nah kalau larutan ini gimana? Dia tembus, ya. Kalau suspensi gimana nih? Suspensi ini artinya apa sih? Ini artinya nggak tembus ya. Ini artinya nggak tembus. Ini artinya nggak tembus ini. Oke ya. Kalau suspensi dia nggak tembus. Pasir kalian sorot aja. Pasir sama air kalian sorot, dia itu nggak bakal tembus oleh berkas cahaya. Itu adalah efek Tyndall. Next yang kedua adalah gerak Brown. Oke ya. Gerak Brown dari kelihatannya acak-acak ya sekilas mata ya, tapi ketika kalian amati ini mikroskop ultra nanti ada tumpukan partikel, karena itu partikelnya bertumbuk ya, dia akan membentuk gerak acak ya. Gerak acak disebut adalah gerak Brown. Kenapa gerak Brown? Karena yang menemukan adalah Robert Brown. Oke ya, jadi kelihatannya seperti acak-acakan banget. Next ada absorpsi. Nah, absorpsi apa sih? Nah, absorpsi kalau dalam kehidupan sehari-hari dulu kalian pernah namanya makan, minum teh manis, minum kopi pakai gula, bener ya. Di situ ada dua gula, ada gula putih sama gula yang coklat. Betul. Kalau kalian beli ke warung nih misalnya ya, ini gula yang curah ya, artinya gula yang bukan dalam kemasan bermerek. Itu pasti ada gulanya warna putih, ada gulanya warna agak coklat. Nah, perbedaan dari gula putih dan coklat itu apa sih? Nah, gula putih sudah terabsorpsi ya, karbonnya sudah terabsorpsi. Terus gula yang coklat masih ada sebagian. Terus bagusan yang mana, Pak? Nah, kalau untuk bagusan yang mana silakan kalian cari lihat kasih dulu, nanti kita akan kasih gimana bagusan mana kehidupan sehari-hari. Nih, misalnya kalian pernah sakit perut ya. Pernah nggak sakit perut? Pernah kan? Kalau misalnya dia nggak pernah sakit perut hebat. Dia berarti kebal ya dari bakteri. Nah, kalau yang pernah sakit perut pasti maksimal dia bakal diare terus-terusan. Betul ya? Oke, betul. Berarti itu tandanya ada bakteri dalam tubuhnya. Nah, biasanya di obat itu fungsinya adalah untuk menyerap racun yang ada di dalam perut kalian. Sehingga diare kalian itu bakal berkurang. Dalam lama dia tidak keluar kembali. Nah, itu dari kerja si obat. Biasanya disebutnya obat norit ya. Terus yang terakhir adalah gambar yang sebelumnya. Gambar yang sebelumnya itu ada gambar deodoran. Fungsinya apa sih? Ya, deodoran. Mohon maaf kalau ada beberapa masyarakat misalnya yang katakanlah tidak berkenan bau bau keringatnya di bagian ketiak, biasanya digunakan deodoran. Fungsi deodoran itu adalah menyerap keringat. Nah, ini fungsi dari adsorpsi ya. Ya, ini fungsi dari adsorpsi. Nah, gitu ya. Ini fungsi dari adsorpsi. Jadi misalnya dalam kehidupan sehari ada pemutihan gula, adsorpsi dalam perut, terjadi diare, dan terakhir adalah ada keringat, deodoran. Itu simpelnya. Next. Jadi intinya absorpsi apa sih? Nah, penyerap kekuatan partikel koloid. Ya. Kalau ini misalnya koloid kompleks sih, misalnya besi. Ya, ini besi. Nah, ini besi. Koloid si besi 3 oksida itu diabsorpsi oleh ion Fe3 plusnya. Ini gambarannya saja ya. Oke. Next, misalnya koagulasi. Koagulasi apa sih? Nah, kalau misal dalam kehidupan sehari-hari nih, namanya koagulasi ya. Kalian nanti ketika kuliah ataupun jauh dari orang tua ataupun nanti suatu saat kerja juga, kalian ngekos ya. Dalam kondisi
misal katakan nggak ada uang, ya kan biasanya kos-kosan itu akan segala cara agar dia bisa makan ya. Gampangnya untuk masak itu kalau nggak masak Indomie, masak telur, betul ya. Nah, telur yang kalian bakal masak ada dua cara, ada digoreng dan direbus, betul? Nah, biasanya kalau yang digoreng, ceplok langsung goreng. Nah, kalau direbus misalnya, dia akan dikasih air. Nah, dengan adanya penambahan menyebabkan si telur itu menggumpal. Nah, penggumpalan telur yang isinya protein itu disebutnya koagulasi. Betul? Apalagi sih kalian pernah dong berenang, ya kan? Mata pelajaran PJOK Pak Putu sama Bu Eni. Ya. Jadi berenang yang kalian lakukan itu emang yakin kalau menangnya nggak dibersihin? Ya pasti dibersihin ya kan? Kalau misalnya nggak dibersihin itu kalau renang udah jadi tempat ternak lele kotor 100%. Nah, pembersihan kolam renang itu menggunakan kaporit campurannya ya. Kaporitnya berfungsi untuk apa sih, Pak? Nah, kaporit itu berfungsi untuk membersihkan kolam renang secara umum. Tapi kalau dalam aspek kimia, dia mengabsorpsi kotoran-kotoran yang dalam kolam renang. Entah kalian ada yang pipis di situ, entah ada yang ngeludah, entah ada yang apa lagi lah. Jadi dia mengabsorpsi kotoran tersebut, kemudian lama-lama menggumpalkan. Nah, jadi dua kerja konsep di kolam renang adalah setelah diabsorpsi kemudian dikoagulasi ya. Selanjutnya ada pembentukan delta di muara sungai dan penambahan lumpur tawas ya. And next, kestabilan koloid. Nah, untuk stabil biasanya dengan menghilangkan muatan koloid. Contohnya tadi yang di atau di sebelum slide ini yaitu ada hemodialisa ya. Nah, hemodialisa itu fungsinya buat apa sih, Pak? Nah, gini, saya jelaskan dulu cara kerjanya. Jadi, ada pasien yang menderita banyak, misalnya katakanlah beberapa penyakit yang harus dilakukan mencuci darah. Darah pasien masuk sini, kemudian ini ada alatnya, ya. Ini disebut di dalam ini ada membran semi permeable. Jadi, ketika ada ini, ion-ion pengganggu atau ion-ion kotornya akan keluar di sini bersama cairan atau bersama air. Nah, darah pasien kembali lagi masuk ke dalam sistemnya. Jadi dia akan mengalir ke pasien masuk keluar masuk keluar. Nah, ini ada cairan sampai plasma darah ini masukkan. Ini darah pasien, cairan yang pembawa pengotor yang hilang ion-ionnya hilang kan kembali ke darah pasien. Terus bakal mati pasien enggak. Ini sirkulasi. Jadi darah pasien masuk dan dia pun bakal keluar kembali. Oke ya. Ini karena waktu di screen of Micas hanya 15 menit, jadi sekitar tinggal 3 menit lagi. Mohon maaf misalnya tadi nanti akan kepotong, kita akan lanjutkan next selanjutnya ya. Jadi ini disebutnya dialisis ya, menghilangkan partikel koloid yang mengganggu melalui membran semipermeable. Selanjutnya adalah elektroforesis. Nah, ini adalah contoh dari kehidupan sehari-hari juga. Misalnya kalian ngelihat pabrik nih, ada yang asapnya hitam, ada yang asapnya enggak. Kalau asapnya yang sudah tidak hitam, berarti dia sudah memenuhi standar limbah. Artinya apa? Artinya asap tersebut kalau dalam konsep koloid dia sudah di sini ada alat ada katoda, ada anoda. Ini disebutnya konsepnya elektroforesis. Cuman dalam dalam di sini ada dua konsep yaitu ketika ini kotorannya nih, ini arang sorry. Ini limbahnya nih. Ini limbahnya ini bakal menggumpal. Ini disebutnya koagulasi ya. Ini yang diendapkan ini koagulasi. Tapi konsep di alat pabrik ini adalah elektroforesis, diberi muatan listrik. Jadinya asap-asap yang hitam tadi yang mengandung CO2 itu bakal CO2 CO yang karbonnya tinggi dia bakal di sini ditindapkan sehingga ketika yang keluar ada asap yang bebas. Ya. Selanjutnya ada, nah ini kalian suka makan kan? Ya, ini contohnya apa nih? Es krim. Nah, es krim yang kalian makan tuh nggak semata-mata kalian lembut ya. Nah, itu ada penambahan koloid pelindung yaitu gel. Nah, koloid gel ini dimasukkan dalam es krim ini supaya dia menstabilkan. Artinya apa? Dimakan tuh lembut ya kan. Jadi tidak cair. Selanjutnya ada apa lagi? Ada susu. Susu yang kalian minum itu distabilkan juga oleh kasein sehingga susu itu tidak mudah terbagi menjadi dua. Ada yang di bawahnya ngendap, di atasnya bening ya. Itu susu, ada kasein, es krim, ada gelatin ya. Nah, terakhir ini ada emulgator. Emulgator ini contohnya kalau kalian mau buat kue, biasanya buat sebagai emulgatornya apa sih? Yaitu
telur sebagai pemenggangan. Terus ada lagi minyak sama air nggak bisa nyatu, disatuin sama sabun. Oke ya. Terima